Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah di satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab berpatroli keliling kampung di kota Mekah. Saat itu musim panas, di mana kalau sedang musim panas seperti itu air itu sulit didapat. Ketika mereka berkeliling kemudian mereka kelelahan dan kehausan, mereka mengetuk salah satu pintu rumah warga dan meminta air untuk minum. Lalu warga tersebut memberikan segelas air kecil di gelas kecil, lalu mereka minum bertiga bergantian. Kemudian Rasulullah SAW selesai minum itu berkata kepada dua sahabatnya, wahai para sahabatku, baru saja malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu yang berbunyi summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Hai Muhammad, nanti kelak di akhirat segala nikmat yang Allah berikan pasti dimintakan jawab di hadapan Allah, termasuk air tadi yang kalian minum bertiga yang segelas kecil. Sebuah peringatan buat kita bahwa apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini semua akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kaki kita nanti akan melangkah di akhirat kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama, umur kita digunakan untuk apa? Yang kedua, anggota tubuh kita digunakan untuk apa? Yang ketiga, apakah ilmu kita amalkan? Dan yang keempat, dari mana kita mendapatkan harta kita dan kemana kita mengeluarkan. Terlebih urusan harta dan seluruh nikmat yang Allah berikan, dari mulai A sampai Z, itu semua sedetil-detilnya Allah akan mintakan tanggung jawab. Apalagi harta. Harta itu 2 kali ditanyai oleh Allah. Dapatnya dari mana, keluarnya kemana. Maka penting bagi kita sebagai hamba Allah yang baik untuk selalu waspada ketika kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan rezeki kita seluas-luasnya, tapi kita harus mencari yang halal saja. Karena ketika kita mencari rezeki yang haram, na'udzubillah, bahkan para ulama ketika kita memakan rezeki yang haram atau makanan yang haram dan minuman yang haram, kemudian itu akan terus mendarah daging di tubuh kita, maka kata para ulama mengatakan sulit Allah menerima sholat kita, sulit Allah menerima ibadah kita, karena di hati kita, di tubuh kita terdapat rezeki yang haram. Dan juga tadi Rasulullah peringatkan bahwa umur kita, anggota tubuh kita, ilmu kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelak
lidah kita, mulut kita yang terbiasa berdusta, terbiasa mengelak, terbiasa berbohong, akan dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah katakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana nanti mulut kita dikunci rapat oleh Allah. Maka yang bersaksi di hadapan Allah adalah tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita terhadap apa yang pernah kita lakukan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segalanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua itu nanti berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Maka kuncinya adalah ketika Allah dalam sebuah hadis kursi mengatakan, "Man lam yashkur bi ni'mati wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yarda bil qada'i falyatlub rabban su'a." Siapapun yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, tidak sabar terhadap ujianku, tidak ridho terhadap takdirku, silakan kau cari saja Tuhan yang lain. Allah tidak ridho. Maka kuncinya adalah bersyukurlah kepada Allah, sabarlah terhadap apapun yang Allah uji kepada kita, dan ridholah terhadap segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, kita harus terima. Kita diciptakan oleh Allah melalui orang tua kita, kita harus terima. Kita diciptakan oleh Allah dengan pemberian rezeki yang biasa-biasa, kita harus. Kemudian juga jangan lupa kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, bukan cuma mengucapkan terima kasih, tapi syukur itu adalah melakukan segala hal yang Allah ridhoi dan juga melakukan segala hal yang bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Maka Rasulullah SAW sampai mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka sebagai tanda rasa syukur kita harus bertanya kepada diri kita, introspeksi kepada diri kita. Sudah seberapa manfaatkah kita untuk orang lain? Jangan sampai kita hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita hanya memikirkan diri sendiri. Berikan manfaat. Inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya yang kedua, terutama dalam masalah rizki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah satunya mengatakan bahwa tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga insya Allah kebahagiaan akhirat adalah dia hanya mencari rizki yang halal. Dia tidak akan mau menerima rizki yang halal atau syubhat. Maka berhati-hati. Dan juga para ulama mengingatkan kepada kita, andai kita punya anak, keturunan kita, anak tersebut susah diberikan nasihat, anak tersebut susah kita arahkan. Apa kata para ulama? Yang pertama kali harus kita cek adalah apakah rezeki yang kita berikan kepada mereka halal atau haram. Kalau rezeki yang kita berikan kepada anak-anak kita, istri kita dan lain sebagainya adalah rezeki yang haram, jangan harap mereka akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Kata Rasulullah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika dia baik, semua akan baik. Jika dia rusak, semua akan rusak. Yaitu hati. Para ulama mengatakan hati kita akan sangat responsif terhadap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah makanan itu halal dan dari rezeki yang halal? Jika seperti itu, maka hati kita akan memerintahkan seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah. Tapi jika yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan haram atau dari pencarian yang haram, maka hati kita cenderung akan memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh kita untuk mendurhakai Allah. Maka hati-hati. Salah satunya adalah yang paling penting buat kita
agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Cari rezeki yang halal. Insya Allah, mudah-mudahan tidak akan berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kathiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة الكرسي وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وعن تابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.